Rotul Muhibbin TV. Saat dizalimi dan kita ghibah, kita ceritakan kekurangan orang tersebut yang menzalimi kita untuk menghentikan kezaliman dalam sidang perkara di hadapan hakim. Misal kasusnya sampai ke meja hijau, kasus berada di meja hijau, berurusan dengan penegak hukum. Jadi ketika sidang perkara diadakan, ya tentu hakim menanyakan tentang kasus yang dihadapi. Nak mana cerita, nak mana kronologi, macam-macam. Jadi ketika kita orang yang terzalimi di dalam hakim, kita ungkap gede-gede kejahatan pelaku, ungkap gede-gede. Apa tujuan kita ungkap tadi? Untuk menghentikan kezaliman pelaku, untuk menghentikan kezaliman pelaku. Jadi deduksi ketika kita berada di hadapan hakim, karena hakim meminta saksi kita, minta bagaimana kasus yang sedang berlangsung, namanya muntosa. Mana lah hakim yang muntos, mendek tahu kisah, jadi kan muntosa. Mana benar, mana salah. Jadi ketika kita kisah kejadiannya, maka di hadapan hakim boleh saja kita ceritakan. Saat dizalimi untuk menghentikan kezaliman dalam sidang perkara di muka hakim, karena hakim yang bisa menyelesaikan perkara itu orang-orang di pihak-pihak terkait yang berwenang untuk menyelesaikan kasus itu bisa. Itu yang pertama. Boleh kita mengadu penganiayaan di hadapan hakim. Yang kedua, kondisi yang dibolehkan untuk menghibah saat minta bantuan di dalam menghentikan kemungkaran. Al-isti'anah ala taghyiril munkar wa raddil 'asi ila shawab. Meminta bantuan untuk merubah kemungkaran dan mengembalikan pelakunya kepada kebenaran. Itu yang kedua, minta tolong untuk menghentikan kemungkaran, lapor kepada pihak yang berwajib, misalnya pihak kepolisian, misalnya ada kemungkaran yang terjadi, kita ungkap kemungkaran tadi yang meresahkan masyarakat, kita lapor. Kan yang namanya lapor pasti buka aib, buka detail. Maka dalam kasus itu agama kita membolehkan menghibah, menceritakan keaiban pihak-pihak tertentu, ya, baik secara personal ya, ataupun orang banyak. Maka boleh kita laporkan, boleh kita kemudian meminta bantuan pihak yang terkait untuk menghentikan kemungkaran. Karena ada hadis yang mengatakan, tolonglah saudaramu yang zalim dan dizalimi. Jadi cara nolong kita yang zalim, kita laporkan kepada pihak yang menangani hal itu, yang pacak selesai. Kadang kita padik apa yang menjadi keresahan ya, di tengah-tengah masyarakat kita misalkan. Jadi dalam kondisi meminta bantuan untuk menghentikan kemungkaran di suatu tempat, maka boleh menghibah dalam kondisi tersebut. Jadi hal boleh hukum. Yang ketiga,
Kondisi yang diperbolehkan menggibah itu adalah saat meminta fatwa. Saat meminta fatwa, saat menanyakan status hukum kepada orang yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nanya hukum, al-istifta, meminta fatwa, ataupun saat meminta fatwa, nanya hukum. Hal ini pernah dilakukan oleh Hindu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Hindu istrinya Abu Sufyan, bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Hindu, inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Wahai Nabi, suamiku yang bernama Abu Sufyan itu adalah tipe laki-laki yang pelit, penyetek, laki kaya, wahai Nabi, pengikir. Nah, dari dulu malah dia kasus sebenarnya laki penyetek. Laisa wa laisa yu'tini ma yakfi, dia tidak memberiku apa yang bisa mencukupi kebutuhanku, wa waladi, dan anak-anakku. Mereka nafkah dia, mereka duit dia, padahal dia duit ya, berbeda dengan ide kan. Mayade duit ya, beda cukup mereka nafkah yang wajib dia beri sebagai kepala keluarga. Memang penyetek. Illa akhadhu minhu wa huwa la ya'lam. Kata itu karena penyetek, jadi karena ngambil duitnya kadek kadek. Wa huwa la ya'lam, dia tidak mengetahui yang mengambil hartanya. Kenapa? Yang dia beri tidak mencukupi. Yang dia beri tidak mencukupi. Lain cerita Allah beri dia cukup, beda lah ya. Ya berarti orang tidak punya kenal. Nah, beri cukup, pinjam orang tidak punya kenal. Ayat cerita. Nah, memang nyamre nafkah tadi dia sesuai. Mendian duit tadi tapi penyetek. Qala, Nabi menjawab, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kata Rasulullah, silakan engkau ambil, ya, silakan engkau ambil dari harta Abu Sufyan secukupnya saja, secukupnya saja untuk kebutuhan dirimu dan kebutuhan anak-anakmu. Jangan berlebihan. Maka Hindu tadi membuka aib suaminya, tetapi tujuannya untuk menanyakan status hukum. Nah, kira-kira mungkin misalnya laki dari mereka nafkah dia sesuai dengan kebutuhan sekian yang mereka sekian ini pernah di terkait menjadi dia kita Allah ini menjadi kata Nabi kita untuk ambil untuk palet, maka palet punya dia masalah. Tidak nanti ke orang lelaki, karena dulu yang megang keuangan lebih banyak orang lelaki. Mensulatnya banyak belit, yang megang keuangan banyak orang betina. Sampai orang lelaki itu kenara, naik kasus. Tak minta untuk duit yang beri ya. Menjeman suat nih, jadi artinya yang namanya kita keluarga, kita ajak kita. Jangan kalau memang tertipu
kecuali istri kita tadi, bini kita tadi pacak ngatur keuangan yang masalah, kita sepenuhnya kita beri. Tapi pun kalau kita temu mengenai kata kita serah, dia serah kalau kasar, maka jangan duduk kayak kita orang laki. Kalau kita diatur-atur oleh betina, berarti kita yang di bawah ketiak orang betina. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu di bawah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memimpin di atas perempuan. Jadi kalau yang mengatur keluarga itu perempuan, maka tidak akan pernah sukses yang namanya rumah tangga. Kalau yang memegang tampuk kepemimpinan adik dan bini, makalah aman. Jadi keluarga itu yang memegang tampuk kepemimpinannya adalah orang laki yang ngatur. Cuma bukan berarti orang laki nah istilah sekenak-kenak, dia juga semena-mena. Ya, pemimpin juga harus mengerti, jangan memakai ego kita. Karena dia semuanya laki itu dunia gile-gile, dia semuanya bini itu salah gile-gile. Kadang-kadang suatu kondisi kita laki-laki yang salah, karena suatu kondisi kalau tidak yang benar, kadang-kadang sebaliknya. Makanya saling melengkapi, ini. Cuma pada prinsipnya keluarga harus kemudian dianggap tampuk kepemimpinannya adalah orang laki. Selama orang betina hormat ke orang laki, ya, orang betina hormat ke laki, laki mengayomi yang betina, insya Allah aman keluarga. Tapi kalau orang betina dia hormat lagi ke laki, sekarang menyala orang laki, dia aman. Harga diri kita orang laki dia injak, karena dia itu seorang betina. Pimpinannya, kepemimpinan orang laki dalam apapun, terkecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi kata Siti Aisyah, pernah terjadi kasusnya Siti Hindu nanya ketika lakinya Abu Sufyan yang mengikat mereka nafkah dia sesuai. Kata Nabi kita dia akan berlaku selama ibaratnya kita sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ya. Nabi pun dia bukan, Nabi pun dia marah. Kalau Nabi istilahnya bukan, berarti tindakan dari hal. Tapi Nabi dia bahkan Nabi melacur istilahnya ya. Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Hindu tadi. Itu salah satu kondisi yang diperbolehkan di dalam agama untuk menghibah. Cuma sebisa mungkin ya, kalau kita menanyakan sebuah hukum untuk menjaga atau menutupi keaiban pasangan, maka sayangnya jangan disebut atau kita tanya secara umum. Bro, misal anak-anak hukum orang laki pengikir misal, jangan sebut akibatnya. Atau bagaimana bro, masalah orang tidak nenek-nenek misalnya kan, jangan sebut bintik kan, yang untuk menjaga ataupun menutupi keaiban tadi. Karena hal yang namanya bermasyarakat kadang-kadang ketika mendengar hal-hal yang macamnya, nanti orang-orang yang iri dengki dan seterusnya, sehingga pacak menjadi celah untuk kemudian yang namanya orang iri ya, keluarga kita macam-macam orang nama. Kalau kita ungkap ujian pasangan kita, kan jangan bongkar keaiban pasangan, cukup antara kita dengan dia. Jangan berpatih status, jangan berpatih di media sosial, malah-malahnya orang tahu. Nanti bukti lah, nanti kurang lagi, nanti kurang binenti. Sama lah kayak nanti bukti lah.
hukum antara kita dengan dia. Nah, saling menutupi. Oh, kira-kira mana masalahnya? Itu di web status, jangan di web developer. Lah ada pihak ketiga yang diuntungkan. Ya, namanya orang elit kan itu kesempatan umat orang cerai ya deh. Jadi haram hukumnya membongkar keaiban pasangan di media sosial. Haram hukumnya. Jadi kalau ingin curhat, ya kita beri keaiban tadi, kita beri keaiban tadi kepada orang-orang yang bisa kita percaya, yang bisa menyelesaikan masalah, bukan masalah nambah masalah, bukan masalah, bukan nambah masalah. Nah itu yang ketiga ya. Nah, sangat meminta fatwa kepada orang yang mampu menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat yang diperbolehkan itu adalah tahdhirul muslimin minasyarri wa nasihatuhu. Saat mengingatkan orang lain agar terhindar dari kejahatan pihak, baik secara personal ataupun institusi. Kita mengingatkan mati orang, mengingat orang dalam konteks mengingatkan muslim agar tidak terjebak pada hal yang merugikan ataupun membahayakan bagi mereka. Karena mengingatkan sesama muslim itu hukumnya wajib. Dan juga perlu digarisbawahi, niat membicarakan kekurangan orang lain tersebut semata-mata hanya untuk menasehati dan mengingatkan. Misalnya dalam pertimbangan jodoh, kan tentu orang nanya, nak mama si ayah, nak mamanya ya. Jadi karena orang yang berkawin-kawin tentu kita pandai ada menyaya lain berbagai tina menyang tina berbagai tina lagi panama lain bahasa berbagai orang lagi kita mengambil menentunya ataupun mengambil pasangan namanya ya. Nah, ketika kita mengungkap keaiban orang tersebut karena pertimbangan jodoh, apa kayak jadi laki kita, apa kayak jadi bini kita, apa kayak jadi menantu kita, maka boleh dalam kondisi tersebut untuk membongkar keaiban orang tersebut, tapi niatnya ya untuk menasihati jika nyaya nih selama ini kamu tahunya nyaya macam ni menanti pilih lain, kalau pilih lain menanti pilih laki lain, kalau laki lain menanti pilih orang tidak lain, karena kami tak tahu, kami sekampung tetanggi misal ya, itu misal dalam pertimbangan jodoh. Jadi kita ingat orang ya supaya jangan terpengaruh, maka itu diperbolehkan. Dan diperbolehkan. Kan kisah kurang ya, kisah dia kurang. Tapi cuma karena pertimbangan jodoh tadi menjaga pakai lama, dekawa mudarat lah, dekawa mudarat, dekawa orang rugi. Maka dalam kondisi seperti itu boleh. Tapi lagi-lagi tadi ya niatnya adalah
dan menasehati. Di antaranya lagi contohnya adalah seperti seseorang yang belajar kepada orang yang ahli bid'ah, orang yang rajin ngaji, rajin bermajlis, cuma salah guru, dan kita sudah tahu karena sakingnya dia rajin bermajlis, maka kayak guru sapa dia ngaji, dan kebetulan guru yang nyampaikan dia lupa ahli bid'ah, bukan beraliran ahlus sunnah wal jamaah. Kita baca bisa jangan kiai, kenapa dia kawal ribut terprovokasi dengan ajaran-ajarannya, karena setelah diteliti bahwa ajaran-ajaran dia yang disampaikan sesuai dengan syariat, ataupun di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya yang bersangkutan selamat. Nah, jadi kita bisa keaibannya tadi tidak masalah. Cuma bukan berarti hasad, bukan berarti iri. Memang faktanya macamnya. Tapi kalau kita kisah keaibannya semata-mata untuk karena iri dengki, yang jadi tadi karena dalam konteks supaya orang jangan ribut, nasihati, memperingatkan dan menasehati. Kalau ada tujuan motif lain tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Contohnya lagi seperti seseorang pejabat yang kemudian tidak melakukan ataupun melaksanakan jabatannya tidak semestinya, tidak menjalankan dia sebagai pejabat tadi dengan cara yang semestinya. Yang pejabatnya cuma kinerjanya sesuai dengan apa yang dilakukan. Bisa jadi karena memang dia tidak layak untuk berada di posisi itu, atau dia berada berstatus orang yang fasik ataupun orang-orang yang lalai, ataupun hal-hal yang lain yang memegang kekuasaan tertentu, kemudian dia tidak bisa menjalankan dengan baik jabatannya, diterjanya bebas. Kita lapor ke pihak yang tertinggi atasannya, Pak, misalnya nenek gimana mendebet pajak cabai ataupun pajak bola kalau mana beliau ya asal dia merasuk, dia pajak menjalankan tugasnya, dia pajak menjalankan jabatannya. Halnya cuma apa? Nenek alasan Pak. Kita lapor ke atas, maka dalam kondisi seperti itu boleh untuk agar supaya pejabat yang bersangkutan dicopot dari jabatannya, diganti dengan pejabat yang lain, atau dikondisikan, dinasehati, diucap, diberi teguran atau gimana. Nah, kalau memang yang diucapkan ditegur terlebih dahulu, ucap pengerjanya. Maka dalam kondisi seperti itu boleh kita melapor keaiban pejabat tertentu ke atasannya untuk bisa diperbaiki. Nah, itu ya. Nah, kira-kira kita rasakan, kan ya masalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, riba yang diperbolehkan itu adalah dalam kondisi
tertentu melakukan kejahatan secara terang-terangan, minuman secara terang-terangan, perjudian secara terang-terangan, perzinahan secara terang-terangan, maka kita isah sebenarnya apakah secara pribadi ataupun secara ramainya hal kita isah. Kenapa? Dia sudah terang-terangan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak merupakan sebuah keharaman ketika kita menceritakan keaiban seseorang kalau dia melakukan kemaksiatan tersebut secara terang-terangan. Artinya ya, ketika kita viralkan, ada masalah. Ketika kita viralkan, kenapa? Dia tidak mau lagi berbuat maksiat. Dalam kondisi seperti itu, hukum ghibah boleh. Maka tadi untuk keperluan supaya orang bisa menjaga diri dari kejahatannya, sebuah maslahatan bahwa orang itu ketika dalam kondisi di mana pihak-pihak tertentu melakukan kejahatan secara terang-terangan, dengan sampai kemudian menjadi ikutan tidak baik bagi generasi-generasi selanjutnya. Itu yang kelima. Yang keenam, boleh riba kita lakukan yaitu dalam kondisi untuk keperluan identitas, untuk keperluan identitas ataupun membahasa surat lainnya identifikasi, bukan untuk merendahkan, tapi untuk identitas tadi supaya orang tahu. Contohnya misal apabila seseorang dikenal dengan sebuah gelar Al-A'mash, seperti Abu pembihatannya, wal A'raj pincang, wal Qasam budi, wal A'ma buta, wal A'war budi. Misal kita nih kampung orang nanya, "Mang, demi ini yang mang man benyam di kampung ini man mana? Apa man pilai? Apa man guling? Apa man putih? Banyak manis ada? Atau nanya nama man mana? Man kurek? Man kurak?" Misal, karena dia kurang tahunya ya dia kan kekurangannya, kekurangan. Jadi ketika kita menyebutkan kekurangan tersebut untuk mengetahui identitas seorang, oh dia mana teman ya, dia mana tengahmu, oh dia ujung mana, misal itu keperluan identitas. Kan yang dia kekurangan menyebut kekurangan. Maka dalam kondisi tersebut boleh. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kondisi ini bukan mengada-ada, tetapi kondisi-kondisi ini disarikan dari berbagai hadis yang sahih. Bahadi sitatu asbab, ini adalah 6 sebab kata rohal ulama yang disebutkan oleh para ulama, mimma tubahu bihal ghibah, yang dimana ghibah diperbolehkan ala ma dzakarna atas sesuatu yang telah kami sebutkan daripada 6 kondisi tersebut, wa mimma nassa 'alaiha hakadha, dan termasuk di antara orang-orang yang berpendapat seperti ini Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya, di dalam kitab
sisi